Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, para ibu, para bapak, para sederek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita wiwiti kelawan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir bersama di Masjid Jenderal Sudirman Doro ini untuk thalabul ilmi, guna tafaqquh fiddin, memahami agama Allah, yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Sehingga dengan memahami agama Allah ini kita akan tahu mana perintah, mana larangan. Yang selanjutnya kita akan bisa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan itulah yang dinamakan dengan takwa. Selanjutnya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpah kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga terlimpah kepada kita semua sebagai umat beliau. Ma'asyiral muslimin, para ibu, para bapak, para sederek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan mengingat kematian. Para ibu, para bapak, para sederek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 10 hari yang lalu kita masuk di tahun baru 2025. Biasanya kalau di awal tahun itu orang sudah merencanakan apa yang akan dilakukan di tahun tersebut. Ada yang punya rencana nambah rumah, nambah mobil, nambah istri barangkali. Nah, itu bagian dari perencanaan. Tapi nun sewu itu adalah perencanaan yang sifatnya duniawiyah. Maka Allah tidak hanya menuntunkan kita merencanakan kehidupan dunia kita, tapi juga merencanakan kehidupan akhirat kita. Nah, ini yang dinamakan dengan keseimbangan. Jadi di awal tahun itu harus bisa merencanakan kehidupan dunia kita yang akan membuat kita itu bahagia menjalani kehidupan di dunia ini. Tapi tidak boleh kita melupakan kita mau melakukan apa untuk kebahagiaan kita di hari akhir nanti, yang mana itu adalah tempat kembali kita yang abadi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 281. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari
yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sebagai seorang muslim itu kan kita harus percaya kan adanya hari akhir. Di hari akhir itu nanti kita akan melewati satu tahap demi tahap sampai akhirnya kita akan bertempat tinggal, bisa saja di surga, bisa juga di neraka. Maka sebagai seorang muslim kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita. Kalau kita tahu bahwa kita itu tidak suka dengan yang namanya azab, maka kita harus memelihara diri kita dari azab yang kemungkinan kita akan dapatkan di hari akhir nanti. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini memerintahkan kepada kita, wattaqu, dan peliharalah dirimu. Nah, memelihara diri kita dari azab itu bagaimana caranya? Ya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imtithali awamirillah wajtinabi nawahihi. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu takwa. Yang takwa itu memiliki arti bahwa kita ini memelihara diri kita dari azab yang mungkin saja kita terima nanti di hari akhir. Nggih, niku. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian masing-masing diri diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Jadi di hari akhir nanti atau di akhirat itu kita akan menerima balasan yang sempurna terhadap apa Bapak Ibu? Terhadap apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Balasan sempurna itu bagaimana? Ya baik dibalas dengan kebaikan, buruk dibalas dengan keburukan. Nah, kebaikan ini adalah surga, keburukan ini adalah neraka. Dan di sini diterangkan oleh Allah, wahum la yudlamun, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Artinya apa? Ya kalau yang sudah punya banyak pahala tidak akan mungkin dikurangi oleh Allah pahala tersebut. Begitupun yang dia meninggal membawa dosa, dosa ini juga tidak ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang dilakukan ketika hidup di dunia ini. Nah, itu makna dari la yudlamun ya. La yudlamun niki nggih adil niku ya Allah tempatkan sesuatu sebagaimana mestinya. Yang baik diberikan balasan kebaikan, yang buruk diberikan balasan keburukan. Itu adil, lawan dari dolim. Dan Allah tidak pernah akan berbuat dolim kepada hamba-hambanya. Niki. Nah, kemudian di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, niki saking Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, aktsiru min dzikri hadimil ladzati, yakni al maut. Jadi perbanyaklah, kata Rasulullah, aktsiru, perbanyaklah, min dzikri hadimil ladzati, yang memotong atau memutus kelezatan. Ya, perbanyaklah mengingat yang memotong atau memutus kelezatan. Nah, apa yang memotong atau memutus kelezatan itu diterangkan dalam hadis ini, yakni al-maut, yaitu adalah kematian. Jadi kita itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk banyak-banyak mengingat kematian tersebut. Nah, maksudnya apa Pak? Mengingat kematian itu apakah kemudian nanti mengingat kalau saya mati terus keluarga saya itu akan
bagaimana hidupnya terlantar atau tidak, bukan itu. Atau apakah ketika nanti saya sedang menghadapi sakaratul maut kemudian seakan merasakan sakit yang teramat, juga bukan itu. Tapi maksudnya adalah supaya kita ketika hidup di dunia yang penuh dengan tipu daya ini tidak lalai untuk mempersiapkan bekal guna menghadapi kehidupan kita kelak di akhirat. Itu yang dimaksud dengan aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Nggih niku. Nah, kalau kita baca kitab Tadhkirah niki nggih. Kitab Tadhkirah niku kitab sing isine tentang hal-hal yang berkaitan dengan kematian dan kehidupan setelah mati. Itu kalau orang banyak mengingat kematian, Bu, niki dia akan yang pertama itu bersegera di dalam bertobat. Nggih niku. Jadi kalau orang sering sekali mengingat kematian itu, dia akan bermuhasabah, menghitung sudah sebanyak apa dosanya. Kalau dia sudah tahu ternyata dosanya itu banyak, maka dia akan segera melakukan tobat kepada Allah. Tobat niku napa? Ya menghentikan perbuatan dosa itu, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu dia isi kegiatan-kegiatan dengan kegiatan yang baik. Niku tobat. Tobat yang disebut oleh Allah sebagai taubatan nasuha. Jadi kalau orang banyak mengingat kematian itu ya akan banyak bertobat kepada Allah niku nggih. Nah, kemudian yang kedua niki teng kitab Tadhkirah niku disebutkan orang yang banyak mengingat kematian itu akan memiliki hati yang qanaah, Bapak Ibu. Nggih. Qanaah niku napa? Ya menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Niku. Sehingga apa? Dengan sifat qanaahnya itu hidupnya akan dirasakan dengan nyaman, akan merasakan ketentraman, ketenangan di dalam menjalani kehidupan sekalipun banyak ujian dan cobaan. Nah, jadi orang yang mengingat mati itu akan punya hati yang qanaah, bukan hati yang serakah. Karena orang yang mengingat kematian itu dia akan punya pemikiran bahwa yang akan saya bawa mati itu bukan harta saya yang banyak, bukan keturunan saya yang hebat-hebat, bukan juga jabatan pangkat saya yang tinggi, tetapi amal soleh saya dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada saya. Bukan harta yang banyak, tetapi harta yang bermanfaat. Bukan keturunan yang hebat, tetapi keturunan yang soleh dan solehah. Bukan pangkat jabatan yang tinggi, tetapi pangkat dan jabatan yang bisa membawa kemanfaatan untuk masyarakat. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi akhirnya itu orientasinya bukan banyak, tetapi orientasinya itu adalah supaya bagaimana ini yang dimiliki itu bisa bermanfaat. Ya, ini. Kalau dia punya ilmu ya ilmu yang bermanfaat, bukan hanya ilmu yang orientasinya piye carane ben dengan ilmu kuwi aku oleh dunya sing akeh, itu tidak begitu. Nggih. Nah, jadi orang yang banyak mengingat kematian itu akan memiliki hati yang qanaah. Niki. Kemudian yang ketiga niki teng kitab Tadhkirah niku. Orang yang banyak mengingat kematian itu akan bersemangat di dalam beribadah. Niki. Karena apa? Ya salah satu bekal kita itu kan didapatkan dari ibadah kita. Kita sholat, kita akan mendapatkan banyak pahala. Kita zakat, kita akan mendapatkan banyak pahala. Kita puasa, kita mendapatkan banyak pahala. Berhaji mendapatkan banyak pahala.
Pahala inilah yang nanti akan kita bawa. Itu yang mahdhah. Yang ghairu mahdhah lebih banyak. Jenengan punya sifat yang baik sama orang tua, baik sama tetangga, baik sama anak istri. Ini juga bagian dari yang mendapatkan atau mendatangkan pahala yang bisa kita jadikan sebagai bekal. Maka ketika orang banyak mengingat mati ini, dia akan juga banyak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki nggih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua Bapak Ibu untuk memperbanyak mengingat kematian. Supaya apa? Nggih tadi nggih kita bisa bertobat kepada Allah, bisa punya hati yang qanaah dan juga bisa semangat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di dalam hadis yang lain, ini hadis juga populer sekali. Orang yang pandai itu adalah orang yang bisa mempersiapkan dirinya untuk kehidupannya setelah matinya. Ini. Jadi tidak hanya orang yang bisa merancang kehidupan dunianya dengan sebaik-baiknya, Bu. Dia lalai, dia lupa untuk merancang kehidupannya setelah kematiannya, bukan begitu. Tapi justru dia orang yang bisa mempersiapkan dirinya untuk menjalani kehidupan setelah kematiannya. Itu adalah orang yang pandai. Kenapa? Ya karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Sekalipun dunia tidak boleh kita tinggalkan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi kan dalam ayat itu yang disebutkan pertama kali adalah akhirat juga. Jadi carilah apa-apa saja yang telah dikaruniakan oleh Allah untuk kebahagiaan negeri akhiratmu kelak. Tapi jangan lupakan bagianmu untuk bahagia di dunia. Niku prinsip keseimbangan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh menikmati kehidupan ini, tapi enggak boleh lalai, lupa dari kematian. Makanya aktiru min dzikri hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyak mengingat yang memotong kelezatan, yaitu kematian. Nah, Bapak Ibu, para sedherek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita diperintahkan untuk mengingat kematian, tapi kita dilarang untuk mengharapkan kematian. Enggak boleh mengharap kematian. Oke. Nah, niki dalam satu hadis an Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidorrin asobahu. Janganlah salah seorang di antaramu mengharap kematian karena ditimpa musibah. Nggak boleh, Pak. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, ujian, cobaan, kesulitan, nggak boleh kita mengharapkan kematian. Ya karena memang kita itu dididik oleh Allah untuk menjadi orang yang pandai berjuang menghadapi segala ujian, cobaan, kesulitan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang putus asa. Setiap orang itu diberi ujian, cobaan, musibah, kesulitan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya macam-macam, Bu. Jenengan kalih rencangin jenengan ujiane nggih beda. Ana sing diuji ekonomine, betul nggih? Enten sing diuji rumah tanggane, leres nggih? Enten sing diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji ditinggal orang yang disayangi. Itu semua adalah ujian.
macam-macam bentuk ujian itu, tapi tidak boleh panjenengan hanya karena ujian tersebut kemudian berputus asa dan mengharapkan kematian. Nah, kalau terpaksa kan enten dalam kondisi terpaksa. Contohnya napa Pak? Misale nggih niki pun terkena penyakit yang penyakit ini adalah penyakit terminal. Kalau dalam istilah kesehatan itu paliatif. Wis ora ana harapan untuk sembuh total. Jadi harapannya itu tipis sekali menurut dokter. Maka kalaupun ada yang seperti itu, misalnya wis koma Pak, ning rumah sakit wis pirang-pirang minggu atau pirang-pirang bulan misalnya. Maka boleh enggak? Nah ini dicontohkan oleh Rasulullah, kalau memang kondisinya seperti itu kata Rasulullah, maka fa in kana la budda fa'ilan falyakul, maka jika terpaksa katakanlah kata Rasulullah, Allahumma ahyini ma kanatul hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian memang lebih baik bagiku. Jadi artinya kalau memang sudah sangat terpaksa, maka ya boleh-boleh saja, tetapi kita memberikan apa ya istilahnya itu, hanya berharap saja, biar Allah yang memutuskan. Kita berharapnya apa? Kebaikan. Kalau hidup ya bisa hidup dengan baik, kalau mati ya sekiranya mati itu menjadi lebih baik. Nah, jadi boleh mengharap kematian, tapi harus dalam kondisi sudah sangat terpaksa. Nih, tapi kalau masih sehat waras bergas, nopo malih masih punya masa depan, masih ada harapan, ya nggak boleh. Kita harus tetap menjadi orang yang gigih ya, yang tidak mudah putus asa. Gitu. Nah, niki hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Niki maksudnya ya biar Allah yang menentukan, yang memutuskan. Bisa jadi Allah masih memberikan kesempatan. Niki. Kemudian dalam hadis yang lain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, niki saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah bersabda, la yatamanna ahadakumul maut, janganlah salah seorang di antaramu mengharapkan kematian. Enggak boleh Bu kita mengharap kematian. Ya. Ngerti yo urip kowe iki aku suka mati wae. Nah niku kan bagian saking mengharapkan kematian. Itu orang putus asa yang bicara begitu. Yakinlah Bu, ujian yang diberikan oleh Allah itu adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah bahwa di setiap ujian itu ada kemudahan untuk bisa keluar dari ujian tersebut. Pasti. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Allah tidak memberikan ujian, cobaan, musibah, kesulitan itu melebihi dari batas kemampuan kita untuk menghadapinya. Jadi pati-pati Gusti Allah niku maringi ujian, cobaan niku nggih berarti pun diukur. Berarti nak niku kok ujian niku datang kepada panjenengan, ya berarti panjenengan itu sudah diukur oleh Allah pasti bisa menyelesaikan ujian tersebut. Nah, niku nggih. Kemudian niki enten hadis sanes niki ancaman bagi orang yang nopo punya harapan untuk mati atau orang yang mau bunuh diri. Nah, niki diancam oleh Rasulullah. Bahkan ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Orang yang bunuh diri niki tidak boleh disolatkan. Niki teng fatwa Tarjih Muhammadiyah nggih mengatakan seperti niku, Pak Bu. Nggih, niki kula padosi teng fatwa Tarjih Muhammadiyah tahun 1997 diterangkan bahwa
orang yang mati bunuh diri itu tidak dituntunkan bagi kita untuk ikut mensolati jenazahnya. Ini bukan apa-apa, tetapi kita akhirnya mendapatkan pelajaran bahwa orang yang bunuh diri itu berarti dia tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberat apapun ujian, cobaan, kesulitan, ada Allah yang ketika kita beriman, ya, maka Allah akan berikan solusi atau jalan keluar. Nah, orang yang bunuh diri itu kan berarti nggak beriman. Dia menganggap bahwa sudah tidak ada Tuhan yang bisa membantu dia. Akhirnya apa? Ya, dia merasa bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa membantu dan akhirnya kemudian mengakhiri hidupnya. Dikira dengan mengakhiri hidupnya ini akan selesai segala permasalahannya. Padahal tidak. Kalau orang beriman kan dia meyakini ada kehidupan setelah kematian. Oke. Maka orang yang bunuh diri ini dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Samurah beliau berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsahu bimasyaqisa. Nabi diserai seorang laki-laki yang membunuh dirinya dengan gunting, Bu. Ada serian niku enten sing tiang bunuh diri, nggih, dengan napa niki? Menggunakan gunting. Falam yusolli alaihi, maka Nabi tidak mensolatkan jenazahnya. Nabi tidak mensolatkan jenazahnya. Karena kan solat jenazah niku isine doa, Pak Bu, nggih. Doa Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa silhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qi fitnatal qabri wa ada benar. Itu isinya doa kebaikan semuanya, dan mungkin saja ya itu tidak pantas diterima oleh orang-orang yang tidak punya iman dengan membunuh dirinya ketika ada permasalahan. Nah, niki. Walaupun ngeten pendapat yang lain yang mengatakan ya kalau selama dia itu pernah bersahadat maka ya tetap disolatkan. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Terutama Bahsul Masail juga begitu mengatakan, ya. Maka ya tidak apa-apa terjadi perbedaan pendapat, wong punya dasar semua. Nah, terus bagaimana sikap kita? Ya kalau sikap kita ya kita ikut fatwa tarjih, biar yang mensolatkan orang lain saja. Kan gitu, ya. Nah, kita nyuntuh kali Rasulullah SAW sekaligus memberikan pelajaran untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat pada umumnya bahwa bunuh diri ini adalah satu tindakan yang tidak dibenarkan di dalam agama. Niku nggih. Terlepas dari kepedulian kita untuk bisa membantu memecahkan persoalannya. Makanya sebelum kejadian bunuh diri, kita sebagai orang yang sehat jiwa raganya, kita harus bantu orang yang dia itu mustad'afin dalam hal permasalahan. Jadi ketika menghadapi masalah itu gampang putus asa. Kita bantu dengan memberikan motivasi. Ono masalah apa? Misalnya masalah ekonomi ya kita bantu perekonomiannya. Dan masalah apa? Keluarga ya kita bantu untuk menjadi teman curhatnya, memotivasi. Jadi itu. Okay? Jadi diantisipasi sebelum kejadian. Nah, niku kaitan dengan orang yang bunuh diri. Nah, kemudian Bapak Ibu, para sedherek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap jiwa ini akan merasakan kematian, Pak Bu. Niki di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa ini akan merasakan mati. Jadi kita semua yang masih hidup ini ya pasti akan mati. Itu pun kan sudah pernah kita lihat terhadap orang-orang sebelum kita. Ya. Kan mati semua, Bu. Enggak ada orang yang hidup terus, enggak ada. Pasti mati. Niki. Nggih. Bahkan tidak hanya manusia, ya, hewan pun itu juga mati. Tumbuhan juga mati. Benda mati hancur, kan gitu. Niku sunnatullah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Maka kita semua harus bisa menerima, kelak kita pasti akan mati. Niku. Nah, kemudian dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Kita harus ingat, Bu, bahwa mati kita itu bukan fase kehidupan terakhir kita. Kita dulu sudah pernah mati, Pak, waktu usia 0 sampai 4 bulan di dalam perut ibu kita. Itu kita mati itu. Ya. Kita mati sekalipun kalau dipakai alat itu sudah ada detaknya, nggih. Nah, tapi sebetulnya kita itu mati itu. Nah, baru kita hidup itu adalah ketika usia 4 bulan Allah tiupkan ruh. Nah, baru itulah yang dinamakan dengan kehidupan pertama kita. Mati pertama, hidup pertama. Kemudian lahir ke dunia, sekarang ini kita hidup pertama, Pak. Nanti kelak kita juga akan mengalami kematian, yaitu kematian kedua kita. Ya, kematian kedua kita yaitu matinya manusia dari kehidupannya di dunia. Kemudian nanti setelah mati kita akan hidupkan lagi oleh Allah, yaitu kehidupan kedua kita. Maka pada saat kehidupan kedua kita itulah kita akan disempurnakan pahala kita. Kita sekarang itu, Pak, kadang belum merasakan. Saya sholat dino wengi ngibadah terus menerus. Banyak orang yang belum bisa merasakan asline iki pahalaku ki dari sholatku ki wis sepiro. Terus aku dadi wong apik ki wis dibales kebaikan apa oleh Allah. Ini banyak orang yang belum merasakan, sehingga keimanannya itu kadang nggak menguat tapi justru malah menurun. Kae sing ora tau sholat iso dadi wong sugih kok. Sedangkan aku sing sholat dina wengi klubrak-klubruk wis utuh tetep kaya iki. Nah, itu karena apa? Kita itu belum tahu bahwa pahala kita itu sebetulnya penyempurnaannya adalah nanti di hari akhir. Jadi ibadah kita itu ya tetap ya dicatat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah, dan kelak ya, pahala kita ini akan diperlihatkan kepada kita pada saat yaumul hisab, yaumul mizan. Disitulah kita akan tahu bahwa apa yang kita lakukan dulu ketika di dunia itu ya sempurna. Sempurnanya itu dalam maksud adalah pahala kita tercatat semua rapi di sana. Begitupun kalau kita punya dosa, di sana kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, niki. Maka sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Niku nggih. Terus ampun saya merasa capek, lelah dalam mengerjakan kebaikan, Bu. Panjenengan mungkin saat ini belum bisa melihat pahalane panjenengan itu berapa, tapi yakinlah itu semua tercatat dan yakinlah kelak akan kembali kepada panjenengan semuanya. Nah, jadi itu. Maka kemudian faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Jadi itu tadi, ketika di yaumul hisab, yaumul mizan, kok pahalane panjenengan iku langkung kathah tinimbang dosane panjenengan, maka panjenengan iki akan dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Dan itulah orang-orang yang beruntung dengan sebenar-benarnya. Kalau kita itu bisnis di dunia itu, Pak, kalau kita rugi itu masih bisa kita evaluasi.
Leres nggih, sehingga kemudian kita kelak malah bisa dapat keuntungan yang berlipat ganda. Tapi kalau sudah masuk di hari akhir Pak, mboten saged. Enten negur penyesalan. Panjenengan pun mlebet yaumul hisab yaumul mizan. Kok teng mriko panjenengan menerima catatan amal dengan tangan kiri panjenengan, kuwi artine rapote panjenengan akeh angka abange. Nggih. Lah, nak kaya kuwi ya berarti mengkone napa tempat tinggal panjenengan iku di neraka kalau banyak angka merahnya Pak Bu. Berbeda dengan orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Ini berarti pahalane panjenengan niku langkung kathah, sehingga layak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Niki, nggih. Nah, makanya kan kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kehidupan dunia kepada kami, berikanlah pula kebaikan kehidupan akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Karena kan ada 3 kemungkinan Pak, masuk surga langsung, masuk neraka langsung, masuk neraka dulu baru kemudian masuk ke surga. Jenengan kira-kira milih sing pundi Bapak Ibu? Langsung surga nggih, mestine nggih. Nah, tapi nggih enten sing punya prinsip ora kaiki bakal engko wong beriman ya mlebu teng surga. Nyicipi neraka ora apa-apa jare Bu. Padahal 1 hari di neraka itu sama seperti ka'alfi sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun dalam kehidupan di dunia. Dan kalau kita baca kitab tafsir itu ada yang mengatakan secepat-cepatnya orang di neraka itu Pak, ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan 3 minggu. Ini yang paling cepet seminggu wae. Seminggu pinten dinten Bu? 7 dinten, sak dinten padha karo 1000 tahun, berarti paling cepet 7.000 tahun. Maka jangan bercita-cita begitu nggih. Nah, cita-citane niku nggih langsung optimis masuk surga. Nah, karena Allah ya juga sudah membuka pintu surga seluas-luasnya. Kenapa kita itu ragu-ragu untuk masuk ke dalam surga? Tinggal kita ikuti aturan mainnya Allah. Ada perintah kita kerjakan, wes. Salat niku kan perintah Bu. Nah, jenengan kerjakan mawon, sampun. Sing fardu gangsal wektu niku nggih kerjakan Bu, tambahi sing sunah-sunahe. Nggih. Sing paling gampang niku kan sunah rawatib Bu, saderenge sak lebare. Subuh saderenge napa sak lebare Bu? Saderenge pinten rakaat? Kalih. Sak lebare wonten mboten? Mboten wonten. Jenengan mangke setelah subuh niku orientasine duha, sekedap malih niki. Kerjakan Bu niku. Bar niku zuhur saderenge wonten mboten? Wonten. Sak bare wonten. Asar saderenge wonten mboten? Sak lebare mboten wonten. Maghrib saderenge wonten mboten? Maghrib saderenge wonten mboten? Wonten Bu. Nggih, nak maghrib. Sak lebare nggih wonten. Isya saderenge wonten mboten? Isya niku malah mboten Pak. Nggih. Sak lebare wonten. Nah, niku nggih. Lah nek iso terus pripun Pak? Ya jenengan datang tahiyatul masjid ngeten nggih. Nah, jadi niate tahiyatul masjid. Nah niku nggih enten sing muakkadah, enten sing ghairu muakkadah. Sing muakkadah dipilih Pak saderenge subuh, saderenge zuhur, sakbare zuhur, sakbare maghrib, sakbare isya niku nggih. Nah sing sanes niku ghairu muakkadah, tetapi ya ghairu muakkadah wong sing arane sunah nak dilakoni tetep oleh Pak. Ngeten nggih. Nah. Niku sing perintah-perintah niku dikerjakan Bu. Niku bakal dadi pahala, bakal dadi bekale panjenengan mangke untuk kehidupan di akhirat. Dados nak pengen mlebet surga langsung niku kados niku. Sing perintah wis dilaksanakan. Kalau nggak ada perintahnya nggak usah Bu, malah justru nanti jadinya bid'ah. Nah kalau bid'ah bagaimana Pak? Ya malah justru nanti kacau kita. Nggih. Jadi pokoknya nak ora ono dasar perintah kaitan dengan ibadah nggak usah dilakukan.
Kalau muamalah malah jenengan bebas kecuali ono dalil sing melarang. Nggih niku. Nah, kemudian Bapak Ibu, saat kematian ini juga telah ditentukan oleh Allah. Jadi setiap jiwa pasti mati, waktunya kapan ini sudah ditentukan oleh Allah. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 145 Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Wa sanajziyas syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah." Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Jadi kematian kita itu atas izin Allah, Pak Bu semua. Makanya enggak perlu takut ya ketika kita melaksanakan sesuatu yang beresiko. Misalnya pekerjaan kita itu penuh dengan resiko, misalnya perjone kuwi misale nggih di laut, di kapal misalnya. Wah, kapal ini kan kapal yang balik kan wis yo ora ono. Maksudnya dalam bayangan kita kan wis kecemplung laut, Pak Bu nggih. Nek ana tim penolong ya iso tertolong, nek ora ono ya wis. Nah, tapi nggih panjenengan kudu duwe pikiran bahwa yo nak durung wayahe Gusti Allah mematikan kita itu ya kita tidak akan mati. Karena untuk bisa mati itu harus seizin Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih. Jadi enggak akan ada yang bisa mematikan kita tanpa izin Allah. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak. Saya kadang juga sering memotivasi orang-orang yang bekerja yang penuh dengan resiko. Gak usah takut, itu pekerjaan mulia. Kamu cari nafkah, nafkahmu kamu berikan kepada anak istrimu itu adalah pahala. Kemudian ketakutan kamu harus kamu hilangkan, karena yang namanya kematian itu atas seizin Allah. Kalau kita itu sudah pasrah seperti itu, bekerjanya enak Pak, nggak ada rasa takut. Termasuk nggak pernah takut, misalnya kalau kita itu benar sendiri, yang lain itu salah, misalnya, kemudian kita tetap berada di jalan yang benar, tidak ikut-ikutan yang lain, misalnya korupsi atau apapun itu, maka ingat, kalaupun ya nanti kita harus menerima resiko itu ya atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang perlu ditakuti. Kitabun muajjalah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi waktu kematian kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ya kaya awake dhewe niku nak memetik sesuatu kan, ada yang kita petik ketika usianya masih muda, ada yang kita petik ketika usianya sudah tua. Nggih. Sama juga yang mati itu enggak hanya yang muda, enggak hanya yang tua, tapi bayi pun juga bisa mati juga. Jadi karena itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Maksudnya nopo? Maksudnya nak jenengan selama hidup ini kok tujuannya hanya orientasi duniawi semata. Gur luru bondo donya akeh tok Pak Bu nggih. Gur luru bojo sing ayu tok misale nggih. Gur luru pangkat kedudukan sing tinggi tok. Niku ya Allah berikan Pak. Allah berikan. Buktine nopo? Yo ojo maneh wong Islam, sing ora Islam, sing ora tau nyebut nama Allah pun Allah kasih dunianya. Nggih. 9 naga itu kan yo ora Islam Pak, tapi donyane blarah-blarah Pak. Laut wae yo ngasih dikapling kok Pak. Nah, jenengan arep tuku kapling tanah ukuran 72 wae akan kangelan Pak Bu nggih. Wah, kapling laut dikapling Pak. Nah, ini. Jadi itu nggih. Kalau ingin dunia Allah kasih, karena sifat Allah itu Ar-Rahman, Maha pengasih kepada semua orang. Tidak peduli yang beriman atau yang kafir, tidak peduli yang taat atau yang durhaka. Allah kasih. Angger jenengan kerja keras, ya Allah kasih dunia itu. Kemudian apa?
Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Makanya kalau kita itu mau melakukan sesuatu, orientasi kita itu jangan dunia semata, Pak, tapi juga akhirat. Saya bekerja supaya saya dapat rezeki. Nanti rezekinya akan saya gunakan, sebagiannya untuk menafkahi anak istri saya, sebagiannya saya akan gunakan untuk berinfak, bersedekah. Itu berarti orientasi dunia dan akhirat. Oke. Saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya, kemudian kalau saya naik pangkat jabatan misalnya, maka pangkat jabatan saya harus bermanfaat untuk masyarakat. Itu berarti orientasi dunia dan akhirat. Tidak hanya dunianya yang didapatkan, Pak Bu, tapi juga dia akan mendapatkan akhirat. Kalau dia mati, Pak Bu, ya sudah, berarti yang didapat itu nggak hanya dunia, tapi juga akhirat. Kalau mati itu kan dunia tinggalkan, kan Bu, kan Pak nggih. Jadi apa ono sing omahe digawa, mobile digawa, bojone digawa, ora ono, Pak. Sing digawa niku gur amal soleh. Amal soleh niki sing orientasi akhirat niku wae. Nggih, niku. Wa sanadziyas syakirin, dan kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, niki. Jadi, kenapa kok di sini Allah mengaitkan kalimat syukur? Karena menurut beberapa ulama, ini syukur itu derajatnya lebih tinggi daripada takwa. Nggih. Kenapa orang bisa bertakwa? Ya karena dia bisa saja berlogika, wong iki perintah ya kudu dikerjakan, iki larangan kudu ditinggalkan. Tapi kalau syukur itu berangkatnya dari dalam hati, Pak, karena itu menyangkut pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi napa misalnya, apapun yang saya miliki ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli Rabbi. Jadi nate maos ayat niku nggih, nate ningali nggih tulisan niku nggih. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya memanfaatkan, menggunakan saja. Memanfaatkan untuk kebaikan. Menggunakan supaya bisa mendatangkan pahala untuk saya. Nah, itu berarti orang yang bersyukur seperti itu. Okay? Maka bersyukur itu derajatnya lebih tinggi daripada takwa. Makanya ada ayat fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, niki. Jadi syukur niki harus senantiasa kita miliki dalam diri kita karena menyangkut pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita solusi dari segala permasalahan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Niku syukur. Makanya jenengan dalam setiap apapun yang jenengan dapatkan, jenengan ucapkan alhamdulillah. Nggih. Atas nikmat, enggak hanya yang besar Bu yang harus diucap alhamdulillah. Sekecil apapun nikmat itu, baik nikmat yang melekat maupun yang enggak melekat. Yang melekat nopo, jenengan masih bisa melihat dunia ini kan juga bagian saking kenikmatan. Jenengan masih bisa menghirup udara secara bebas tidak bergantung pada alat. Itu kenikmatan. Jenengan masih bisa mendengar, itu kenikmatan. Coba ono apa Bu, semut cilik wae mlebu ning kupinge panjenengan, krusak-krusuk, jenengan wis walaupun isih iso krungu tapi kan terganggu, ora nyaman. Jenengan teko ning dokter THT keluar uang. Maka yang sehat saat ini bersyukurlah. Ini menyangkut pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, niku. Pun jam 6 Pak. Mun cekap nggih. Mangke dilajengaken insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Kita sek kata ayate kalian hadise nggih. Nah, kadosipun cekap Bapak Ibu, mugi-mugi manfaati dumateng kita sedaya. Monggo sareng-sareng kita pungkasi kelawan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang nyari pembicara Pak Pak.
Yang B nah itu kan tujuannya tadinya si suami itu mau ngasih A, aku menolak. Siapa nih? Maunya kan nggak tahu permasalahan, nanti coba nanti di dalam. Ya, tapi kita itu ngambilnya yang baik saja mas, jangan nanti Berarti